Assalamualaikum, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, saya Muhammad Dhani Ade Ridwan. Saya On Benedik. Saya Aditya Akbar. Kami ingin menjelaskan sebuah materi yaitu tentang kalimat, penjelasan tentang kalimat, apa itu kalimat, serta jenis-jenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan materi tentang kalimat. Kalimat adalah suatu satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam bentuk lisan ditandai dengan alunan titi nada, keras lembutnya suara, dan di sela jeda serta diakhiri nada selesai. Kalau dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, seru atau tanda tanya. Sementara itu, dalam bentuk tulisan dapat disertai dengan tanda baca lainnya seperti koma, tanda titik koma, tanda hubung, atau tanda kurung. Contohnya, A. Para penyuluh telah datang. Yang B. Buku saya hilang. Yang A dengan tanda tanya, kamu kemarin datang ke rumah? Tanda tanya. Yang B, paman pergi keluar kota, tanda tanya. Yang A dengan tanda seru, ambilkan buku itu. Yang B, baca. Semua contoh di atas disebut kalimat karena sudah mengungkapkan pikiran yang lengkap baik lisan maupun tulisan. Sebuah kalimat dalam ragam resmi harus memiliki subjek dan predikat. Unsur-unsur ini diwajibkan dalam sebuah kalimat. Dengan demikian, sebuah pernyataan yang tidak memiliki unsur-unsur tersebut tidak disebut kalimat, tetapi dapat disebut frasa. Fungsi, kategori, dan peran. Yang pertama, fungsi. Uraian berdasarkan fungsi akan memperlihatkan bahwa kalimat terdiri atas subjek, predikat, dan objek, pelengkap, dan keterangan. 2. Kategori. Dalam bahasa Indonesia ada kelas verbal atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan, dan kata tugas. Kata yang termasuk kelompok kata tugas adalah kata penghubung atau kata konjungsi, kata depan atau proposisi, kata sandang atau artikula, dan partikel. Gabungan kata disebut frasa. Jika menjadi inti gabungan kata itu nomina. Gabungan itu disebut frasa nomina. 3. Peran. Uraian berdasarkan peran akan memperlihatkan kelengkapan analisis fungsi, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dengan peran perilaku atau agen, penderita atau pasien, atau sasaran, pengalami, pemanfaatan, waktu, tempat, dan sebagainya. Dan pengenalan struktur kalimat. Yang pertama, ciri-ciri subjek. Menentukan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atau pernyataan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk mencari subjek kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata hanya siapa. 2. Disertai kata itu. Kata itu juga dapat menjadi penanda subjek. Kata itu menunjukkan pada hal yang belum takrif. Subjek berupa nama orang dan pronoun dan nama diri lainnya sudah takrif, tidak lagi ditambah kata itu. 3. Didahului kata bahwa. Di dalam kata pasif, kata bahwa penanda bahwa unsur yang menyertainya adalah anak kalimat pengisi fungsi subjek. 4. Mempunyai pewetas yang. Subjek suatu kalimat dapat diberi keterangan lanjut dengan penghubung yang. Keterangan ini dinamakan keterangan pewetas. 5. Subjek tidak didahului preposisi seperti dari, dalam, di, kepada, pada. Jika kata-kata tersebut ditambahkan di depan sebuah subjek, kata tersebut tidak lagi berfungsi sebagai subjek. 6. Berupa nomina dan frase nomina. Subjek umumnya berupa nomina atau frasa nomina. Ciri-ciri predikat. Yang A. Jawaban mengapa atau bagaimana. Jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana adalah predikat sebuah kalimat. B. Disertai kata adalah, ialah, atau merupakan. Unsur kalimat yang didahului kata adalah, ialah, ataupun merupakan adalah predikat. C. Dapat diingkarkan. Bentuk pengingkaran dapat diwujudkan dengan kata tidak atau bukan. D. Disertai kata-kata aspek dan modalitas. Predikat kalimat yang berupa verba
atau adjektiva dapat disertai kata-kata aspek seperti telah, sudah, belum, akan, dan sedang. Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektiva. Objek hanya terdapat pada kalimat aktif. A langsung di belakang predikat. B dapat menjadi subjek kalimat pasif. C tidak didahului preposisi. Pelengkap. Unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib, namun pelengkap tidak dapat dijadikan subjek pada kalimat pasif seperti halnya objek. Keterangan. Unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, dan sebagainya. 1. Jenis keterangan. Jenis keterangan dibagi ada beberapa contoh, yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat, keterangan cara, keterangan modalitas, keterangan aspek, keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan aposisi, keterangan tambahan, keterangan pewetas. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas dua kalimat dasar. Jenis-jenisnya. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat yang di dalamnya terdapat dua kalimat tunggal atau masing-masing dapat berdiri sendiri. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 macam. Ada kalimat majemuk setara gabungan, pilihan, urutan, perlawanan. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang berdiri atas bagian inti dan bukan inti. Bagian inti disebut induk kalimat dan bagian bukan inti disebut anak kalimat. Ada 3 ciri untuk membedakan induk kalimat dan anak kalimat. Yang pertama derajat, yang kedua kata penghubung, yang ketiga kemandirian. 3. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat efektif. Kalimat efektif yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembalinya gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, sama dengan pikiran penulis atau pembicara. Ciri-cirinya, yang pertama, kesepadanan, keseimbangan pemikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. 2. Kepararelan, kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. 3. Ketegasan, ketegasan suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. 4. Kehematan. Kehematan hemat menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kecermatan. Kecermatan sebuah kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. 6. Kepaduan. Kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 7. Kelogisan. Ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai ejaan yang berlaku. Sekian dari kelompok saya, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum doang. Tai. Kalau udah kelar mencet apa? Ini. Materi kalimat. Ulang aja. Kan suara dari sono. Emang dari situ? Iya, itu dari HP. HP yang itu apa HP itu? Ulang lagi. Enggak apa-apa, lanjutin suaranya. Lama, udah nggak dimatiin kan? Coba tengah-tengah ya. Ya, lu lihat. Enggak. Maksudnya Jepang apa? Di sini Jepang apa? Konnichiwa. Tai. Biar ada back sound-nya. Biar kalau dia ngedit bisa nunggu. Anime kelihatan banget, Cok. Gue enggak apa-apa kayak jangan. Lu tengah-tengah. Oh iya, gue tengah-tengah. Nah, Ya udah berarti lu megang. Tai. Ya, Budaya apa? Nama budaya apa? Nama budaya Nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Dani. Terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kebajikan, nama budaya. Yang sini. Sampai bete orang kameramen lu.